mungkin 5 tahun lagi WC-nya bisa dipanggil. Nur gitu nah. Sektor itu bukan hanya masalah gambar, sektor itu adalah masalah ide. Ya, boleh di gambarnya dia lemah, tapi idenya bisa luar biasa. Ya, tadi banyak ini sebenarnya gambar itu untuk nipu klien aja gitu. Yang penting idenya. Gitu. Oke. Selamat siang, Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktu pada acara kali ini. Kami dari mahasiswa arsitektur dari kampus Dharma Dewa akan melakukan podcast, ya lebih tepatnya ya bincang-bincang asik lah dengan Bapak sendiri. Untuk ya sebelumnya kami persilahkan perkenalkan diri dan menceritakan bagaimana berdirinya kantor biru ini. Selamat siang Pak Mangdi, Pak Bu Nur, adik-adik atau anak-anak atau cucu-cucu semua. Kayaknya cucu-cucu nih, cucu-cucu semua. Jadi santai aja ya, jangan usah tergang-gang gitu. Jadi oke, kantor kami namanya Arte Arsitek, Arte Arsitek and Associate, nama kerennya gitu, biar gaya ceritanya. Itu sebenarnya kantor Arte Arsitek gitu kan. Jadi Arte, kebetulan aja dulu sih sebenarnya awal-awalnya nama Arte itu kan sebenarnya nama artinya Art and Engineering gitu. Jadi dengan bayangan bahwa ini tidak akan melekat ke saya, bahwa nanti akan ada generasi-generasi yang baru. Jadi namanya Art and Engineering gitu. Setelah berjalan, orang-orang akhirnya manggilnya Arte ada kaitannya dengan nama ini. Saya baru tahu loh itu singkatan. Ya. jadi akhirnya menjadi Arte, keterartannya nama saya ya intinya. Jadi tadi yang ditanyakan gimana mulai berdirinya ya. Berdirinya tahun 1997 ya, 96 rasanya ya, 1996. Kita sampai lupa berdirinya resminya berapa gitu karena overlap. 1996, 1997 Oktober kalau nggak salah. Jadi dulu saya gabung dengan Pak Nala sebelumnya di HST. Setelah itu kita pisah, saya dengan beberapa staf, kemudian jadi Arte ini. Jadi Arte makanya kita nyebutnya Art and Engineering. Jadi sekarang banyak orang nyebutnya Arte gitu ya. Itu karena kita sudah punya fondasi gitu ya. Fondasi artinya 97 itu berarti saya udah pengalaman kerja itu mungkin hampir berapa itu 15 tahun mungkin ya. 83, 84, 97 bener ya? Kira-kira ya 15 tahun lah pengalaman kerja. Jadi awal-awal kita kerja, jadi kalau ceritanya mungkin bisa dikaitkan nanti ke HST di awal gitu. Saya masuk ke Bali itu kan istilahnya saya orang Bali tapi orang luar gitu ya. Jadi karena kuliahnya di Bandung, jadi selesai waktu itu ada pertanyaan kayaknya. Selesai tahun 1983, wisuda 1984. Waktu itu kerja di sama dosen-dosen di TB, kita sempat dikirim keluar waktu itu. Bandung juga ada karya saya personal yang kebetulan dapat nominasi di IAI dulu, yang awal sekali ya, kaget juga sih, baru awal sekali masih fresh dapat nominasi. Setelah itu lama nggak dapat nominasi karena mulai cari uang gitu ya. Kalau awal-awal masih idealis gitu, jadi desain kita idealis sekali. Jadi seperti itu, jadi gabung sama Nala dengan waktu itu ini pertimbangannya begini. Anak-anak muda, jadi lebih tua dari kalian sedikit, melihat proyek banyak sekali dan kita nggak pernah tahu ada ini proyek ini tiba-tiba kok ada mungkin kalian nanti akan begitu juga, dari mana datang proyek ini gitu kita nggak ngerti gitu. Akhirnya mungkin generasi saya Pak Nala itu ada beberapa dosen dari Udayana yang berpikir bahwa kita tidak bisa masuk ke pemerintahan. Proyeknya waktu zaman itu kan teman-teman ini tuh kan senior kami itu adalah masuk ke proyek-proyek pemerintahan.
Ya kita nggak punya siapa-siapa untuk masuk pemerintahan. Akhirnya kita mencoba, kita masuk ke ladang yang lain. Ada dua hal yang waktu kita pikirkan, ini panjang ceritanya ya, nggak apa-apa ya. Tapi edit aja kalau kepanjangan. Jadi kita maksudnya tuh, kita masuk ke swasta aja gitu. Kita juga nggak ngerti swasta itu bagaimana gitu. Swasta, kemudian ada dua pemikiran, kita masuk ke proyek-proyek swasta. Yang kedua adalah zaman itu dia di tahun 87, 88, 89 kita berpikir bahwa kedepannya nanti arsitek-arsitek Singapura itu tidak mampu untuk membuat gambar namanya production drawing, gambar kerja bahasa mereka nggak mampu karena akan terlalu mahal. Waktu itu belum sih, tapi kita udah punya pemikiran seperti itu. Kita punya pemikiran. Jadi ada dua, kita masuk swasta, kedua kita naikkan skill kita. Nanti tujuannya adalah kalau kita nggak bisa jadi arsitek gitu kan, kita nggak tahu bu jadi arsitek. Jadi arsitek kita mau menjadi production shop drawing atau working drawing production. Jadi kita akan nanti hubungkan sama Singapura. Kita lihat mereka pasti nggak mampu gitu loh, karena itu terlalu mahal, gitu. Jadi mahal, jadi mereka akan cari ini. Nah karena itulah zaman itu kita mulai belajar AutoCAD. Yang kalau bikin garis itu nggak kayak sekarang ceklik nggak, kita harus masukkan koordinat nih. Jadi koordinat awal di mana dan akhirnya di mana. Terus begitu, jadi ininya juga pakai dua flash disk gitu kan, ini bisa ke floppy disk masuk, ini programnya masih simpel sekali. Tapi tujuan kita seperti itu. Kalau ada satu poin di situ ya. Jadi setelah berapa lama kita patut praktis itu, ya kalian tamat rasanya kan bentar lagi tamat ya. Begitu tamat tuh habis jas gitu kan, rasanya udah pinter banget nih, udah selesai gitu kan. Patut juga begitu gitu kan. Jadi kita udah pinter banget nih. Pas keluar tuh banyak sekali nggak diketahui gitu, terutama hal-hal teknis, hal-hal yang sifatnya kreativitas, desain itu lain cerita itu lain cerita. Tahu apa enggak itu lain cerita lah. Tapi yang teknis itu gitu loh, teknis tuh masang bata itu gimana gitu. Terus ada kolom praktis itu apa gitu. Besinya berapa? Bagaimana bikin besi campuran mortar aja kita nggak tahu. Dikasih lah di lapangan. 35 gitu, terus nyampurnya bagaimana? Gitu. Sepatu selalu ngajarkan ke anak-anak di sini itu adalah arsitek itu nggak bakalan sempat untuk ngajarin orang, nggak ada waktu ngajarin. Nanti kalian kerja praktek gitu, nggak mau ketemu bosnya, ketemu arsiteknya, mau diajarin tuh sangat susah karena kalau kerja ya udah konsentrasi dan itu long hour panjang gitu. Nah selalu Pak katakan di situ adalah kita mencoba mencuri ilmu. Tapi peran pergaulan itu penting ya Pak Dede? Sangat. Dari awal Pak Dede bilang di Nusa Dua lalu dengan arsitek asing. Sangat penting ya? Sangat penting. Jadi kita bekerja dimanapun, salah satunya kita konsentrasi ke arsitektur kan. Arsitektur itu menurut Pak Tut itu ada selalu punya tiga core. Satu itu desain. Ya desain, kemampuan tentu saja kita mau jualan gambar, jualan desain, idea gitu kan, kita tentang desain. Yang kedua manajemen, ya memanage nanti. Yang ketiga adalah jualan, marketing, mencari klien. Nah, ini penting sekali. Jadi ada 3 item ini yang penting sekali. Itu selalu ceritakan di sini tuh kalau kita harus sadar kalian boleh sakti sekali menggambar gitu, bakatnya luar biasa oleh Nur sama Pak Mangde dikasih A plus gitu, A plus 1000, A plus 2000 itu ya, sampai terkaget-kaget dosen-dosen kalian itu belum tentu bisa jualan gitu loh ya, belum tentu bisa jualan, nyari project gitu belum tentu gitu loh. Nah tadi yang kepikiran tadi, balik lagi ke tadi, kenapa kita cari Pak Coace, karena dia yang bisa buka ini, buka pintu-pintu itu ya kan, seperti itu. Itulah ininya. Kemudian manajemen itu kita harus bisa mengatur di office itu bagaimana, production bagaimana. Di sini juga masih kacau manajemennya sebenarnya. Productionnya bagaimana, kemudian bisa mengatur cash flow-nya bagaimana. Nanti agar bisa, ini bisa kantor itu bisa nutupin katakanlah berapa bulan, setahun atau berapa gitu. Jadi kita ngatur cash flow-nya.
Itu salah satu poin. Jadi 3 hal penting itu yang ini. Kenapa ditekankan di sini? Jadi nanti kalian kalau memang ada yang sukanya bergaul, cuap-cuap, main tiap malam, nggak pernah kuliah gitu kan, pergaulannya besar, pergaulan sama orang asing, pergaulan sama pemerintah, anak pejabat misalnya, atau gimana, jadi ada anak orang partai gitu kan, misalnya, ini bisa jadi orang marketing nanti, jualan gitu kan. Apa sih tantangan yang baru pertama buka biro ini, Pak? Kan seperti yang dijelaskan Bapak tadi itu, ada apa namanya, arsitek-arsitek asing gitu datang ke Bali gitu. Apakah Bapak gak takut tersaingi gitu? Oke. Satu jawab dulu yang terakhir. Apa nggak takut? Jadi gini, kebetulan Pak Tut tuh pertama Pak Tut tuh orang Beleleng. Ya, Orang Beleleng tahu kan apa namanya, Tayungan Nak Den Bukit gitu kan. Tayungan Nak Den Bukit, jadi nggak tahu malu lah gitu kan. Nggak tahu malu, jadi itu pertama. Gitu. Kedua adalah kebetulan di kampusnya Pak Tut di TB itu adalah kita diajarkan untuk percaya diri. Ya. Jadi di sana kan dapat orang-orang pintar gitu. Jadi di sana tuh kita tidak mengatakan Sudi pintar atau Pak Mangdi pintar gitu. Bukan begitu. Istilahnya adalah Sudi itu lebih dulu tahu. Pak Mangdi itu lebih dulu tahu. Jadi kesamaan dengan kalian sama senior-senior, dia nggak pintar, dia lebih dulu tahu. Kalau saya belajar juga, saya akan seperti itu juga. Itu seperti itu adalah culture yang sering kita tidak dikatakan seperti itu, tapi pergaulan kita seperti itu gitu. Artinya kalau kita balik dengan bahasa yang berbeda adalah semua orang itu sama punya kemampuan untuk berkembang apa namanya, ya misalnya kalian saya nggak mungkin jadi kayak Patut atau dari kayak Popo atau kayak ini, enggak, kita bisa itu, kita bisa itu bisa. Nah dari base yang begitu itu ya, kita nggak bisa melihat orang itu orang asing, orang asing lebih hebat dari kita, nggak ada ya. Orang asing itu bodoh ya bodoh aja gitu loh. Itu prinsipnya, kalian patut selalu pesankan orang asing itu bodoh aja gitu. Ya bukan berarti kita jadi sombong, itu enggak. Dengan pendekatan seperti kita juga melihat, kita kerja sama orang asing. Kalau dilihat lagi secara keseluruhan gitu, akhirnya kan kita yang dieksploitasi. Dia hanya basic aja, gede di kita yang dieksploitasi gitu loh. Padahal kita yang segala macam, mau ketemu Pemda, ketemu ini, kita yang ngurusin dia cuma di belakang layar gitu. Artinya kita mampu kok gitu. Itu penting sekali. Jadi ya kalau kita biasakan begitu, itu menjadi titik pandang kita nggak direndahkan gitu loh. Kita berdiri pada posisi yang sama. Nggak dia ketemu Pak Tut, ketemu Pak Mang gitu. Ya, beliau dosen, kamu calon arsitek gitu. Ya. Nanti dia jadi tetap aja dosen, kamu arsitek. Dia nggak tamat dia. Kan sama kalian tamat jadi arsitek, dia nanti 10 tahun lagi dosen. Bisa jadi kunjungan ke gitu. Kunjungan ke tempatmu nanti. Gila kan Pak. Oke, itu pertanyaan itu untuk masalah ini ya, mental kita. Jadi semuanya itu harus didengarkan, itu nggak usah minder, nggak usah khawatir. Kalau salah kita bilang salah, jangan ini sini juga anak-anak. Kalau nggak tahu jangan pura-pura tahu, itu aja paling penting. Nggak tahu, saya nggak tahu. Nanti saya menurut pertanyaannya ya, nanti saya akan jawab. Ide dengan email, dengan telepon, dengan apa? Karena kalau kita pura-pura nggak tahu, nggak tahu tapi pura-pura tahu, nanti kita kelihatan bodoh. Ya, kadang orang tahu gitu, kamu nggak tahu. Gitu. Orang itu bisa menangkap kata-kata kita, kamu nggak tahu, kamu bohong, gitu. Kamu bodoh, gitu. Ini bahasanya. Ya seperti itu, harus percaya diri, itu belajar. Ada yang aktif di organisasi? Ada. Siapa? Itu perlu sekali ya, kalian jangan ngapain ngelegay itu. Itu adalah latihan bagus buat kalian, itu belajar organisasi,
Kalau baru bisa bantu lah apa gitu, karena itu pelajaran untuk bergaul, pelajaran untuk komunikasi sama orang, apalagi ya nanti presentasi, ketemu saya cari dana, ketemu siapa yang nggak ngerti, ketemu pejabat, itu adalah pelajaran yang bagus. Tantangan banyak sekali di awal-awal. Tentu saja kan tantangan paling besar yang di awal itu adalah finance ya, uang. Ya, kita nggak punya project, kita harus berdiri sendiri. Udah ya zaman itu juga ya Pak udah kerja 15 tahun, sedikit berbeda karena udah punya tabungan gitu ya. Tapi kalau sebelumnya itu kita nggak punya uang, kita minta sama orang tua, malu gitu orang tua. Bukan malu sih, orang tuanya Pak yang keras. Kamu udah tamat nih uang untuk 6 bulan, habis itu terserah gitu kan. Jadi keras orang tuanya. Jadi ya udah kita mencoba survive gitu kan, bisa. Itu pertama uang. Kemudian yang kedua adalah tentu saja tadi hubungan dengan project itu di mana gitu kan. Hubungan. Sekarang lebih gampang ya karena exposure-nya bikin satu desain apa aja gitu kan. Desain apa Balai Bengong, kalian udah bisa posting di mana-mana kan, udah bisa ngomong the best Balai Bengong gitu. Terus teman-temannya suruh review gitu kan, jadi bisa gitu. Dulu kan nggak bisa, ya kita bikin Balai Bengong suruh orang lihat aja nggak bisa gitu. Jadi seperti itu, jadi exposure-nya sekarang lebih cepat, lebih gampang untuk dikenal orang, karena paling susah tuh kan untuk dikenal orang. Kira-kira yang masterpiece yang mana Pak? Prosesnya gimana Pak? Oke, sebenarnya gini. Contoh-contoh nih. Gini, ada masa kita di RT ini ada masa apa namanya, ada masa-masanya gitu loh, ada masing-masing masa. Di awal desain, di awal proses RT itu semua pemikiran, semua sketch, semua ide, gambar kerja, basic gambar kerja itu patut yang ngerjain. Sangat centralized gitu kan. Karena apa? Karena waktu itu patut bekerja sangat cepat. Dari ide sampai keluar itu sangat cepat. Tanya anak-anak di sini sangat cepat. Kalau dia kerjakan seminggu patut 15 menit mungkin. Mereka masih pakai dokar gitu, yang kereta cepat yang itu. Ya, kemarin waktu tinggal ada yang gini gambar udah selesai belum Pak? Yang ini gambar selesai. Tinggal 10 hari nggak ada progres di kantor. Jadi ya seperti itu, kita harus belajar bekerja cepat. Itu kemudian awal-awal seperti itu, kemudian ada transisi, ada mix antara ini. Yang ketiga itu adalah ini tahap mungkin 10 tahun terakhir mungkin ya, tahap namanya transfer knowledge. Ya, jadi kalau kita baca di kaidah architecture di IAI itu kan ada bahwa arsitek itu harus metode pembelajaran dulu. Metode pembelajaran. Gini, ya Pak Magdi pasti tahu. Metode belajar itu ada 2 hal yang paling besar ya. Satu, kasih tahu mereka, ini bikin buku begini gitu kan, bikin buku ini begini gitu kan. Jadi udah nih kamu ikutin aja nih Bapak, yang tadi itu, yang sebelum periode sekarang, penengah itu kan. Jadi lebih kepada udah kasih tahu aja deh, gini caranya loh, pakai baju itu begini gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang lebih sulit itu adalah memberikan pemikiran-pemikiran awal sehingga yang diajarin itu berpikir gitu. Jadi tidak hanya begitu toh gitu kan. Ngidupin lampu ceklek itu aja gitu kan. Jadi sederhana ininya, transfer one way gitu. Tapi yang sekarang, tahap yang sekarang ini adalah ya mungkin 7-10 tahun terakhir ini kita selalu mengatakan ini adiknya lah begini ya gitu, karena begini-gini. Kembangkan, ada sketch-sketchnya kadang-kadang ini begini-gini, kasar sekali, kembangkan. Gitu, dari sana kembangkan. Jadi dari sana anak-anak bisa berpikir untuk berkembang menuju ke sana gitu, menuju nanti hasil. Nanti di belakang kita fine tuning jelek gitu, kita fine tuning. At the end mungkin yang terpakai itu tetap idenya Pak Tut. Tapi di sini proses ini dialami oleh
semua staff ini gitu. Prosesnya ini dialamin gitu. Dia nanti mereka ngomong disuruh gini, akhirnya dia juga gitu kan. Capek kita akhirnya dia juga gitu. Itu adalah proses ini. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka sedang diajarkan untuk berpikir. Kita bilangnya berpikir. Kalau nggak berpikir gampang kan. Bener bilang gini aja nih gitu kan. Ya bu, lu saya bu ya. Jadi seperti itu dua hal pokok itu. Jadi kita berubah ke mengajarkan anak-anak berpikir, karena kita selalu mengatakan kalian nanti keluar dari sini bisa masuk kemana-kemana gitu. Nah nanti setelah keluar baru mereka sadar gitu. Ternyata saya jauh sekali gitu loh. Sekarang saya sudah jauh sekali gitu. Jadi udah ini tiba-tiba jadi bos gitu. Tiba-tiba di mana gitu kan, hal seperti itu. Jadi kita sekarang kan gampang, kita pakai SketchUp ya. SketchUp. Ada satu sebelum kita presentasi itu adalah ada hal yang kita ini 3D kita. Ya ini lobbynya. Jadi yang Atta kemarin ini kalau lihat itu sketch mana dia yang berteras mana? Bukan. Malah nggak dipasang ya. Nggak pasang ya, ada teras gitu. Jadi ini terasnya kelihatannya begini. Diceritakan aja, dikembangkan oleh anak-anak di terasnya masuk ke sini. Kemudian idenya adalah ini kebetulan tanahnya itu bisa lihat laut gitu di Sidemen. Tapi kalau berdiri di sana itu bisa lihat laut. Jadi baru masuk dari sana, masuk ke lobby. Di lobby itu kita ini setelah lobby kita turunkan 5 meter. Dari lobby itu orang udah bisa lihat laut. Dari kami itu selalu mengatakan kita ini jualan mimpi. Yang kita jual adalah mimpi, bukan barang jadi gitu. Jadi kalau jualan mimpi itu kita harus selalu menampilkan sesuatu yang mimpi gitu. Mimpi gitu. Mimpi kita, mimpinya dia. Jadi mereka ada klien mimpinya, kemudian mimpi kita gabungkan gitu, jualan mimpi. Jadi kalau dia lihat wow udah jadi kayak gini toh jadinya gitu. Ya, itu basic awal. Jadi banyak hal yang masih bolong-bolong di gambar ini sebenarnya kita nggak tampilkan tentu saja. Yang bagus-bagus saja. Karena kita jualan mimpi yang bagus-bagus saja. Jangan jual mimpi buruk ya. Jangan jual mimpi buruk, betul. Gitu. Jadi semuanya ini begini gitu. Kita presentasi kita tadi setelah ini jadi ada SketchUp, kemudian ada presentasi ini kan. Presentasi warna tadi. Kita masukkan ke bundle seperti ini. Jadi ini kita karena ini wellness, jadi ada tempat yoga, tempat health healing gitu, ada villa-villa kecil ininya semuanya proyeknya, tapi nggak ini teman kita dia dari awal sudah memberikan direction, dia pengen proyeknya itu punya misalnya Pancamahabhuta, 5 element sih ngomongnya, 5 element ya, terus tadinya dia mikirnya kan 5 element yang Chinese punya, dia bilang Bali aja pakai ya gitu. Kita pakai Pancamahabhuta 5 element gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yoganya harus ada konsep apa. Jadi di sini banyak kita berangkat dari konsep dulu, pemikiran, idenya itu bukan dari bentuk bangunan tapi dari konsep bangunan gitu. Pemikirannya kenapa begini gitu. Coba terus. Ini yang depan kita sebutkan jadi di dalam bangunan sering kita mengaplikasikan yin and yang, purusa perdana, apalagi itu, rua bineda, jadi purusa perdana laki-laki dan perempuan. Kita sering aplikasikan karena itu sebenarnya itu elemen konsep yang sangat sederhana ya, tapi di banyak bangunan kita di Bali atau Banten kamu lihat deh Daksina gitu ya, Daksina aja kamu lihat itu Jati ya, benar ya Pejati ya. Di rumahku dikuasai. Pejati itu kalau lihat unsurnya di situ adalah selalu unsur laki dan perempuan. Ya, itu hampir semua Banten kita tuh adalah unsurnya laki dan perempuan, laki dan perempuan. Itu kalau kita nanti iseng-iseng ke Jawa ada orang bikin sajen, nanti tanya mana unsur laki-laki, mana unsur perempuan, mereka bisa jelaskan. Sering kita karena terima nak muluk itu gitu, kita sering melupakannya gitu ya, melupakan unsur laki-laki. Jadi seperti itu. Ini masuk ke bangunan ini entrance-nya. Di sini ada unsur laki-laki yang depan ini kita sebut sebagai laki-laki, pintu laki-laki. Jadi sebenarnya lebih powerful dari ini, lebih jantan laki-laki, berotot gitu gate-nya ini ya.
ada pintu kain daunnya besar berat gitu, kemudian ada penik-penik sedikit gitu. Jadi masuk ke sini ini adalah unsur laki-laki. Kita masuk nggak kelihatan apa-apa, ini ada terawang-terawang aja nih. Kita menyebutnya ya kayak kalau cewek itu, kalau kita, ini bahasa kita ya, yang perempuan maaf, tutup telinga. Jadi kalau lihat cewek, kalau lihat aja tuh foto porno di HPmu itu, kalau lihat cewek udah telanjang, gitu aja. Coba kalau dia masih pakai daster, pakai gelasan, ih mana sih ya? Tuh, atau pakai baju apa namanya, terang-terang apa? Ya. Jadi pakai mesin nerawang-nawang itu adalah bagaimana kita meng-create keingintahuan gitu loh sebenarnya. Kalau udah terbuka semua, arsitektur kita sebenarnya seperti itu. Mungkin salah ya. Jadi arsitektur kita banyak, kita kalau dalam ajarannya kita mengatakan unfolding space. Jadi ruang itu tidak kelihatan semua. Jadi kalau masuk puri itu kita nggak tahu di dalamnya ada apa ya. Ini ada ruangan kecil di depan itu. Apa sih, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kalau orang masuk puri, kalau turis masuk puri, ini istana ya, kok kecil banget gitu. Kalau dia udah masuk, kok nggak selesai gitu kan. Ya bayangkan belah batu itu 4 hektar purinya. Jadi bayangkan itu sama dengan hotel bintang 5 itu. Jadi kemudian jadi itu nanti penting sekali. Makanya nanti biaya relatif gitu. Karena kalau kita dia jualannya, saya mau jualan 2 juta gitu ya. Nah kita nggak bisa berbicara sederhana. Di situ ada banyak lipstiknya, banyak suasananya, besaran ruangan lebih gede. Jadi itu yang mempengaruhi gitu. Kalau dia jualan 500 atau 250, ya udah budget hotel. Kita bekerja berdasarkan budget itu. Jadi pada saat keluar kalau kita nggak masuk, ininya kita review lagi ke belakang. Itu ada villa di Sanur, renovasi Pak. Renovasi kita buatkan setelah karyanya Pak tetap direnovasi, buatkan renovasinya 6,7. Dia lihat oke, udah 6,7. Kemudian datang dia, wah Pastor ini ganti, melonjak jadi 11 miliar. Sudah kenal, Pastor kemahalan. Ya udah, makanya jangan ke lapangan. Setiap dia ke lapangan naik harganya gitu. Ya, tiap naik dia ke lapangan. Akhirnya kita kalau di mengirit budget itu namanya value engineering. Tapi bahwa kalau kita berbicara arsitektur yang murah itu kita selalu berusaha sangat efisien. Sangat efisien. Jadi dari desain, dari apa kita hampir tidak punya waste of space. Jadi kadang-kadang orang mencari tampak gitu kan. Tampaknya gini, wah bagus tambah ini, akhirnya dalamnya tuh kosong-kosong nggak jelas gitu ya. Ini jadi kamar misalnya di mana tamu ada. Di sini kan kalau dalam bisnis hotel itu kadang lobby itu kan nggak making money. Ngapain kita bikin yang besar-besar kayak di Nusa Dua itu, ya itu wasting money gitu. Oke lah kalau di sana oke. Tapi prinsipnya Pak, kadang-kadang lobby ya kecil aja, karena cuma ada 2 orang, 4 orang gitu masuk check-in keluar. Jadi prinsip-prinsip seperti itu. Kemudian kita mencoba mengefektifkan material-material istilahnya gini. Kalau nggak kelihatan ya nggak usah dikasih pepalihan gitu loh. Kadang-kadang kan kalau di kampus kita semua tampak kelihatan kayak. Padahal kalau kenyataannya kan enggak. Sebelahnya ternyata ada gudang gitu. Pasangan bata bali semua gitu kan. Pusing orangnya. Dan disitu efektivitas kita memakai bahan yang harus disentuh bagaimana, bahan yang bisa dilihat bagaimana. Kalau disentuh, kalau cuma dilihat jauh, kita bisa pakai bahan yang palsu misalnya, karena kelihatan dari jauh aja gitu. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir. Udah terakhir ya? Ayo. Ya, silakan. Kan Indonesia baru selesai nih pandemi COVID-nya. Ya. Apakah ada perubahan metode desain itu sebelum sama sesudah COVID itu? Sebenarnya nggak ada. Dulu waktu zaman COVID kita mengantisipasi, nanti semuanya pakai switch lampu nggak disentuh gitu kan, pakai otomatis. Ya memang sudah ada sih yang otomatis begitu. Kita udah desain yang bangunan yang otomatis itu yang sedang kita renovasi mungkin berapa tahun?
15 tahun yang lalu ya 15 tahun yang lalu udah otomatis. Sistem udah otomatis, orang masuk ruangan AC hidup, lampu hidup, begitu orang pergi lampunya mati. Ya gaya sih. Ternyata nggak bisa dipakai. Bukan nggak bisa pakai, yang punya pusing. Lampu itu kan banyak, kayak itu AC itu untuk lampu itu tuh. Gimana nih lampu nih? Terus kalau hidupin lampu juga nggak seterang ini, gimana nerangnya? Akhirnya semua sistem kita hapus. Kita nggak siap tuh. Kita nggak siap. Kadang-kadang kita juga masuk ke hotel-hotel yang waktu dia gitu traveling gitu, masuk hotel yang agak fancy gitu kan. Wah ini apa AC-nya aja, kita ngitupin AC aja, kita akhirnya matiin aja gitu. Karena dingin banget kita matiin aja. Jadi, atau kalian nggak tahu yang pernah tinggal di hotel itu kopi mesin itu loh, yang kayak kopi kapsul. Wah awal-awal gimana bikinnya, akhirnya di mana? Kapsul nih gimana? Kita bolongin dulu nggak bisa masuk. Jadi lihat nanti kadang kalau udah mulai masuk hotel atau ya ada yang udah pernah masuk hotel kopi kapsul. Ya, Pato punya hotel ya, kita pasang kopi kapsul itu. Tadinya pak kopi biasa, kita sekarang pasang kopi kapsul. Bukannya pemakaiannya tambah banyak, berkurang. Kurang minum, gimana? Secara umum sih nggak ada. Perubahan yang ada adalah setelah 2 tahun berhenti proyek, tiba-tiba semua orang bikin sesuatu, proyek booming. Ya kita sebenarnya membatasi proyek itu setahun itu kira-kira 3-4 proyek gitu ya, karena terus ya Pak biar sempat ngajarin itu. Kalau mau targetnya adalah setoran gitu, kita akan ambil banyak, dulu bisa ambil proyek 10-17 proyek gitu ya, zaman dulu masih muda. Sekarang udah sedikit biar bisa, kita banyak sekali diskus di sini. Pak seharian duduk di sini sama anak, oke siapa yang anak ini, kita cerita sampai mereka ngeluh gitu. Pak, kapan saya kerjaan? Jajah ngobrol aja gitu. Kapan kerjanya? Udah ngobrol seharian, deadline tetap aja nggak mau kerjanya. Tapi itu adalah proses transfer ini ilmu. Jadi saya patut belajar dari mereka belajar dari Pak. Itu aja sih yang baru sekarang. Jadi yang berubah itu kemudian pendekatan apa-apa nggak ada. Desain juga nggak ada. Gitu. Dulu kita menghayal aja, oh nanti desainnya akan begini, nggak ada yang disentuh. Ya WC misalnya kita pakai WC Jepang gitu kan, misalnya orang datang udah buka sendiri gitu, giniin aja langsung dia nyiram sendiri kan ada. Jepang tuh WC-nya luar biasa ya. Mungkin 5 tahun lagi WC-nya bisa dipanggil. Nur gitu nah. Ya bos gitu. WC Jepang itu WC-nya fancy sekali, masuk hotel Jepang fancy sekali. Karena waktunya mereka idenya di situ. Mungkin ya nggak tahu lah. Itu jadi duduk di sana pemanas, ininya semprotan airnya macam-macam, panasnya macam-macam. Begitu keluar langsung disiram, atau begitu kita datang masuk WC langsung buka sendiri. Fancy sekali. Kadang-kadang ngeri juga. Nanti kamu lihat nanti 20 tahun lagi, yang paling pintar di kampusmu itu jadinya dosen. Karena mereka pintar sekali gitu, paksa jadi dosen gitu kan. Yang nggak setengah-setengah ini akan bisa karena mereka, saya nggak bisa apa-apa ya gitu, mau jadi dosen nggak terima gitu kan. Akhirnya kerja keras, kalau orang mau kerja keras dia akan berhasil. Patut bukan orang dulu di Jakartanya, Patut yang terbaik di angkatannya Pak. Jadi tapi yang terbaik itu ngelihat karya-karya kita sekarang selalu bengong. Wah gua harusnya seperti ini ya. Dia masuk pegawai negeri, pejabat tinggi benar, pejabat tinggi terus kadang-kadang sama Jokowi pejabat tinggi. Tapi kalau kita berbicara kita lihat kan wah gila lah gitu.
dia paling penting bagus sekali, desainnya bagus, ide-idenya bagus, semuanya bagus, potensinya bagus. Kita ngarepin dia jadi arsitek dulu, tapi dia masuk ke pemerintah. Nggak salah gitu, bukan masalah salah benar, tapi ada potensi lain yang ini. Dan di situ message-nya bahwa orang yang tidak pintar sekali, the best di kampus itu belum tentu dia akan tidak bisa bersaing gitu. Bisa bersaing di tempat lain, bisa bersaing di arsitektur. Sektor itu bukan hanya masalah gambar, sektor itu adalah masalah ide. Ya, boleh di gambarnya dia lemah, tapi idenya bisa luar biasa. Ya, angkatannya Patut, adiknya Umar Khayyam, atau pernah dibersihkan Umar Khayyam, adiknya itu sastrawan besar kita, adiknya namanya Mas Koko. Nggak lulus sekolah arsitektur karena nggak bisa gambar. Tapi pada saat tugas akhir, cuman dia kayaknya yang dapat. Kan nggak ada cum laude di arsitektur, nggak ada ya, nggak halal itu cum laude. Jadi adanya A+ gitu loh. Karena idenya luar biasa. Idenya dia sangat luar biasa. Dia membuat bangunan terapung. Zaman itu belum ada, Maldives itu belum ada bangunan terapung. Bagaimana sistemnya, bagaimana listriknya, bangunan terapung di Irian, di Serui kalau nggak salah. Jadi yang bangunan terapung. Idenya dia adalah Indonesia ini salah, pemerintah salah. Orang Bajo itu yang hidupnya di atas laut, bikin tiang-tiang itu dipindahkan ke daratan. Dia enggak, mereka orang laut, jadi harus tetap di dalam laut. Masalahnya yang dipecahkan, bukan seenaknya aja gitu loh, kayak gubernur kita nggak boleh naik gunung gitu. Itu kan nggak memecahkan masalah, bikin masalah baru gitu. Gampang-gampang aja gitu, nggak boleh sewakan motor gitu. Ya itu alumni ITB juga tuh. Orang Beleleng juga gitu. Satu kawitan. Ya itu belum tentu gitu. Kita punya ide. Le Corbusier nggak bisa gambar. Dulu Jaya Ibrahim, interior designer terkenal sekali zaman dulu. Udah meninggal bunuh diri. Nggak bisa gambar di interior design. Bahkan kursi yang ada rotan-rotan begini aja gitu. Digambar sama anak buahnya gini, bukan, nggak ada gitu, nggak bisa menyentuhkan pennya kayak bikin sketch sederhana aja nggak bisa. Jadi harus tetapnya mengekspresikan itu. Nah ini kayak gini nih kira-kira ini gini, baru diperbaiki ini gini, dilakukan sedikit. Nah itu begitu. Ya tidak harus semua bisa menggambar. Idea penting sekali. Idea. Jadi tadi banyak ini sebenarnya gambar itu untuk nipu klien aja gitu. Yang penting idenya. Jadi situ kita ada masalah, kita pecahkan. Paling penting itu di arsitektur juga diajarkan. Ada masalah, dia pecahkan. Pemecahannya apa? Masalahnya apa? Pemecahannya apa? Itu yang diajarkan di arsitektur yang kita bawa. Jadi seperti itu. Ya. Wow. Panjang lebar. Itu pelajaran 4 semester. Kita belajar dulu. Mungkin karena keterbatasan waktu, podcast ini kita akhiri. Terima kasih atas waktunya, Pak, Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Bapak dosen, Ibu dosen juga. Terima kasih sudah mendengarkan jawabannya, bual-bualnya. Tapi mudah-mudahan dari kalian bisa jadi orang Bali yang sukses dalam segala bidang, tidak hanya arsitektur ya. Oke, itu sebenarnya. Saya mudah-mudahan sukses ya. Makasih. Makasih sudah datang.